Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Kembali lagi di sini sama aku. Izinkan aku buat ngenalin diri lagi. Kenalin, nama aku Rafael Moses Baptista. Aku mahasiswa dari Universitas Diponegoro, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025. Oke teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan belajar bareng tentang kondisi logika if else dalam pemrograman. Buat dua video kemarin aku udah bahas, yang pertama itu basic pemrograman dan yang kedua itu ada variabel. Nah, yang ketiga ini aku membahas tentang logika if else dalam pemrograman, yang dimana ini juga merupakan basic sebelum teman-teman bisa beranjak lebih lanjut buat menekuni pemrograman teman-teman. Oke, langsung kita masuk ke materi pertama. Yang pertama itu ada yang namanya kondisi teman-teman. Nah, buat kondisi itu kita dalam pemrograman kita biasa menggunakan konsep Boolean. Nah, apa itu konsep Boolean? Konsep Boolean adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true atau false. Nah, untuk tujuan atau fungsi dari konsep Boolean yang digunakan itu sebagai pengambil keputusan dalam program. Namun, Boolean itu juga mempunyai fungsi-fungsi lain seperti membuat pernyataan kondisional, terus membuat operasi logika. Ini ya, and or not, itu operator logika itu dia diciptakan oleh konsep Boolean ini. Dan juga konsep Boolean itu juga bisa menyederhanakan ekspresi atau logika dan persamaan dalam pemrograman, sehingga nantinya bisa diolah lebih lanjut menjadi program yang jadi. Oke. Berikutnya yaitu operator logika. Yang pertama itu ada and, kedua ada or, ketiga ada not. Untuk and itu akan bernilai true jika semua kondisi benar. Untuk or itu hanya akan bernilai true jika salah satu kondisi benar. Dan not itu dia seperti membalik, yang awalnya true menjadi false dan awalnya false menjadi true. Mungkin aku bakal kasih contoh simpel aja. Untuk yang and itu kan berarti semua kondisi harus benar. Contohnya, nilai ujian lebih besar atau sama dengan 70 dan nilai lebih besar atau sama dengan 90 itu adalah nilai yang lulus. Maka anak-anak yang di luar nilai 70 sampai 90 ini itu otomatis gak lulus. Berarti yang lulus hanya yang nilai 70 sampai 90. Berikutnya ada or, yaitu hanya akan bernilai true jika salah satu kondisi benar. Untuk contohnya mungkin bisa diambil seperti umur kurang dari 18 atau umur kurang dari 60. Jadi hanya diambil salah satu saja. Terus not itu hanya membalikan nilai aja. Misalkan nilai 70 sama dengan true, maka jika menggunakan fungsi not akan sama dengan false. Seperti itu, hanya membalikan nilai saja. Oke, yang kedua itu ada if, if, dan else. Nah, untuk if itu digunakan untuk menjalankan kode atau program jika kondisi pertama benar. Terus else if itu pilihan jika kondisi sebelumnya salah. Jadi jika if salah, maka akan dilanjutkan ke else if. Nah, kalau else if yang salah lagi gimana? Maka akan dilanjutkan menggunakan fungsi else. Nah, jadi fungsi else itu akan dijalankan paling terakhir jika fungsi-fungsi atau kondisi-kondisi yang di atasnya itu salah. Maka dia akan menjalankan fungsi else. Oke. Berikutnya ada kombinasi kondisi. Nah, kombinasi kondisi itu apa? Kombinasi kondisi adalah cara untuk kita menggabungkan dua atau lebih syarat logika dalam sebuah percabangan program menggunakan operator logika yang tadi udah aku tulisin seperti and, or, atau not. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya supaya keputusan program itu tidak hanya bergantung pada satu kondisi, tetapi bisa juga mempertimbangkan beberapa aspek atau kondisi sekaligus. Nah, yang ini aku juga udah ngasih semacam coding sederhana itu tentang pengaplikasian kombinasi kondisi. Nah, sehingga ada
nilai variabel nilai itu variabel nilai, variabel kehadiran, dan variabel punya surat rekomendasi. Nah, terus di sini aku menggunakan 3 sekaligus operator logika, yaitu ada AND, OR, dan NOT. Nah, untuk AND sendiri itu menggunakan variabel yaitu nilai dan kehadiran. Yang berarti jika nilai lebih besar atau sama dengan 70 dan kehadiran lebih besar atau sama dengan 80%, maka mahasiswa dinyatakan langsung diterima. Berikutnya OR. OR itu hanya salah satu yang dipilih ya. Salah satu syarat cukup. Nah, ini jika nilai lebih besar atau sama dengan 85 atau punya surat rekomendasi, maka bisa dikatakan iya, kamu bisa diterima, tapi dengan catatan itu dipertimbangkan lebih lanjut. Nah, berikutnya adalah NOT, yaitu NOT itu jika nilai itu sampai di bawah 50 atau sama dengan 50, maka akan ditolak karena nilai terlalu rendah. Nah, seperti itu teman-teman. Terus ada juga else lagi kan, tadi if, else if, else if. Nah, yang terakhir adalah else. Itu fungsi else adalah jika dari nilai nggak memenuhi, dari kehadiran tidak memenuhi, dari surat rekomendasi nggak memenuhi, maka akan dinyatakan ditolak karena syaratnya belum ada yang terpenuhi satupun. Oke, nah berikutnya adalah flowchart. Untuk pemrograman sendiri menggunakan logika konsep boolean tadi, yang juga ada konsep-konsep fungsi-fungsi seperti if, else if, dan else itu umumnya kita bisa terapkan menggunakan flowchart sederhana. Nah, dari flowchart ini kita bisa membantu kita untuk memahami alur pemrograman, alur itu gimana, arahnya itu gimana, dan hasilnya itu gimana. Itu bisa kita terbantu oleh flowchart sebelum kita lanjut ke coding atau programnya lebih lanjut. Nah, aku udah gambarin flowchart sederhana di sini. Itu pertama adalah start, rencana hari Minggu, rencana weekend kita. Nah, sini ada opsi apakah cuaca cerah. Nah, ada dua cabang, yaitu ada iya dan tidak. Berarti ada if dan else. Nah, terus kalau iya cuaca cerah, maka kita akan beraktivitas di luar ruangan. Namun jika tidak cerah cuacanya, maka kita akan beraktivitas di dalam ruangan saja. Nah, kemudian dari percabangan tadi, aktivitas cuaca cerah atau tidak cerah itu mempunyai percabangan lagi dengan menggunakan fungsi if else lagi, atau else if juga bisa, tergantung penggunaannya. Tapi kalau di sini kita menggunakan if else ya teman-teman. Oke, jika kita mau beraktivitas di luar ruangan yang dimana cuaca cerah, itu ada lagi opsi lagi, kondisi lagi, yaitu apakah punya teman. Nah, berarti kok punya teman ya berarti kita pergi bersepeda sama teman itu, dan jika nggak ada teman maka kita akan jalan-jalan sendiri. Nah, terus untuk yang lanjutan dari jika cuaca tidak cerah, maka kan kita akan berada dalam ruangan, itu melaksanakan aktivitas dalam ruangan. Nah, itu ada kondisi lagi, apakah kita punya bahan film atau punya rekomendasi film. Dan jika kita punya rekomendasi film, maka kita akan maraton film yang kita udah punya judulnya ini. Namun jika enggak, kita akan mencari alternatif hiburan lain seperti baca buku atau main game. Nah, jika udah, maka akan menghasilkan output hari weekend itu selesai dengan menyenangkan karena kita sama-sama mempunyai rencana untuk berlibur atau hiburan, yang meskipun itu di luar ruangan, meskipun itu dalam ruangan, kita sama-sama hiburan. Yang dimana kalau liburan kan otomatis hari seneng, plong gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Udah untuk penjelasan materinya. Untuk berikutnya aku bakal lanjut ke activity yang ada di Scratch dan Replit, yaitu Python. Oke, see you in the next page teman-teman, yaitu di project pertama
Scratch. Oke teman-teman, ini aku udah masuk ke interface Scratch-nya, dan sini juga udah ada coding sederhana menggunakan fungsi if else dengan kasus temperatur teman-teman. Nah, oke, sini saat bendera hijau diklik, bendera hijau di run atau programnya di run itu, maka kita akan mengset temperatur dulu. Kita terserah. Untuk di sini aku bakal mengset temperatur ke 26,7 derajat Celcius. Nah, ini ada fungsi if nih teman-teman. If jika temperaturnya itu lebih kecil daripada lebih dari 20, maka akan mengprint atau menghasilkan output yaitu turn the heater on. Berarti penghangatnya dinyalakan karena suhu dalam ruangan terlalu dingin, yaitu di bawah 20 derajat Celcius. Namun jika tidak, jika suhunya itu di atas 20 derajat Celcius, maka akan mengprint, ada else if lagi teman-teman, ada else. Nah, kan ada if, ada else. Nah, itu ada if lagi atau else if di dalam fungsi else ini. Nah, ini ya, jadi dalam fungsi else itu aku punya fungsi if dan else lagi, yaitu else if ya, seperti yang tadi jelasin di awal tadi. Nah, jika suhunya itu ada di atas 20 derajat, maka kita akan menjalankan perintah yaitu ada lagi if temperaturnya itu di atas 19,9 dan temperatur di bawah 25, maka kita akan mengeluarkan output atau mengprint oke. Namun jika itu ada di atas, ada di kurang dari 19 dan lebih dari 25 itu, maka kita akan mengprint yaitu turn the cooler on atau nyalakan pendinginnya. Nah, dan aku mengset temperaturnya ke 26,7 yang dimana dia di atas 20 derajat, yang otomatis gak akan menjalankan fungsi ini, fungsi turn the heater on gak akan dijalankan, maka akan lanjut ke else if selanjutnya, yaitu jika temperaturnya di atas atau lebih besar dari 19,9 derajat dan temperaturnya itu lebih kecil daripada 25, maka akan mengprint oke, berarti suhunya udah oke, udah normal. Tapi karena ini suhunya itu ada di atas 25 derajat, maka nantinya akan menghasilkan output yaitu turn the cooler on. Sini teman-teman. Nah ini turn the cooler on karena dia aku mengset temperatur ke 26,7 derajat Celcius, yang dimana itu di atas 25 derajat, maka nggak akan mengprint oke, tapi else akan mengprint turn the cooler on. Nah, coba sini aku set ke misalkan 19 aja teman-teman. 19. Nah, 19 ini dia ada di bawah 20 derajat, maka otomatis akan langsung menjalankan perintah pertama karena dia memenuhi kriteria perintah pertama, yaitu di bawah 20 derajat, maka akan mengprint turn the heater on nih. Nah, turn the heater on teman-teman. Karena suhu dia ada di bawah 20 derajat, maka harus dinyalakan penghangatnya. Tapi jika aku ubah lagi set temperaturnya menjadi semisal 23. Nah, terus gini, oke, dia akan menghasilkan outputnya itu oke karena dia perintah pertama nggak sesuai atau false karena dia ada di atas 20 derajat, dan kemudian di perintah kedua dia ada di skala di antara di atas 19,9 derajat dan di bawah 25,1 derajat, maka dia akan mengprint oke karena aku mengsetnya 23, jadinya dia akan memberikan output yaitu oke teman-teman. Nah, oke, lanjut ke project Python untuk activity ini. Nah, masih sama teman-teman, kurang lebih sama seperti yang di Scratch tadi. Yang di Python ini kurang lebih sama. Kalau di sini makanya else if. Kalau di sini kan aku memasukkan fungsi if dan else ke dalam fungsi else, maka akan jadi else if. Tapi kok yang di Python itu otomatis langsung ke else if karena emang ada sintaks yaitu else if teman-teman. Ya,
Di sini temperatur 20 derajat. Nah, if jika temperatur di bawah 20 derajat, maka akan memprint turn the heater on. Tapi jika temperaturnya itu ada di atas atau sama dengan 20 derajat dan temperatur ada kurang atau sama dengan dari 25 derajat, maka akan memprint oke. Tapi else jika tidak perintah ini tidak terpenuhi, maka akan memberikan output yaitu turn the cooler on. Berarti yang artinya jika itu di atas 25 derajat, maka akan menjalankan perintah terakhir yaitu else ini, yaitu turn the cooler on. Misalnya aku ambil aja misal 27 derajat, oke? Nah, terus aku run. Nah, dia akan menghasilkan output turn the cooler on karena dia itu 27 derajat, yang dimana dia di atas 25 derajat. Karena aku masukin 27 derajat, yang otomatis perintah pertama nggak akan jalan karena dia baru akan jalan ketika suhunya itu ada di bawah 20 derajat. Nah, terus untuk yang kedua, perintah kedua ini juga tidak akan jalan karena 27 derajat itu ada di atas 25 derajat. Jadi yang akan dijalankan itu perintah terakhir yaitu else print turn the cooler on. Karena suhu yang kemasukin itu 27 derajat yang nggak memenuhi perintah 1 dan kedua, maka dijalankan adalah perintah ketiga atau else, yang dimana else itu menjadi perintah terakhir untuk menjalankan suatu program, teman-teman. Oke, coba aku ubah lagi sini, misalkan menjadi 19. Nah, ini salah, aku run. Nah, turn the heater on karena langsung dia menjalankan perintah pertama, yaitu jika temperaturnya kurang dari 20 derajat, maka akan memprint yaitu turn the heater on. Ya, sesuai ya teman-teman dengan perintah pertama. Oke, buat yang di Python ini untuk project ini kurang lebih seperti itu, simple aja. Berikutnya kita akan masuk ke project yang terakhir di video kali ini. Ada yang Scratch dan ada yang Python. Untuk berikutnya aku akan masuk ke yang Scratch dulu, teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini aku udah masuk ke interface yang Scratch untuk project kedua atau project terakhir di konten kali ini, di video kali ini. Nah, di sini udah ada kode lumayan panjang ya teman-teman, tapi sebenarnya kurang lebih sama kayak yang project yang tadi, cuman case-nya aja beda. Nah, sini when green flag click, kita Scratch yang akan bertanya di mana kita akan mengemudikan kendaraan. Di sini aku udah masukin 4 negara, yaitu South Africa, Meksiko, India, dan France. Yang dimana untuk masing-masing negara ini, dari 4 negara ini, pastinya mempunyai kebijakan masing-masing mengenai umur minimal untuk mengendarai kendaraan di jalan raya. Nah, maka untuk perintah pertama, dia akan bertanya di mana kita akan mengemudi. Terus wait sampai kita memberikan jawaban, yang dimana itu akan masuk ke dalam variabel country atau negara. Nah, setelah dia menerima variabel negara ini, dia akan bertanya lagi, how old are you? Berapa umur kamu? Dan tunggu, setelah kita memasukkan jawaban dari umur kita, itu akan disimpan ke dalam variabel user age atau umur pengguna. Nah, yang dimana if ini mereka ada 4 negara yang dimulai dari South Africa dulu. Nah, if kalau country-nya itu kita masukkan, untuk variabel country-nya itu kita milih South Africa, maka kita akan memberikan perintah yang dimana sesuai dengan aturan negara South Africa, yaitu hanya bisa mengemudi
jika usia itu ada di atas 17 tahun. Namun jika usia itu di bawah 16 tahun, maka kita tidak diperbolehkan mengemudi di South Africa. Nah ini teman-teman, if user age, variable user age itu lebih dari 16 tahun, maka akan mengprint yaitu you can drive, but else. Tapi jika usianya itu tidak di bawah 16 tahun, maka tidak diperbolehkan untuk mengemudi. Nah, ada else lagi teman-teman. Else, jika kita memilih country-nya Meksiko, itu dengan kriteria atau peraturan di Meksiko itu orang yang di atas 17 tahun itu baru boleh mengemudi. Namun jika usia user atau usia orang tersebut ada di atas 15 tahun itu boleh mengemudi, namun dengan persetujuan orang tua. Nah, ada else lagi, kalau orang tersebut usianya di atas 14 tahun tuh boleh mengemudi, namun harus dengan pengawasan dari orang tua. Pengawasan yang ketat dari orang tua. Nah, namun else, kalau usianya, berarti kalau usianya di bawah 14, orang tua nggak akan menjalankan semua program ini yang if else umur 17, 15, 14 ini. Jika tidak memenuhi atau usia di bawah 14, otomatis nggak akan menjalankan program-program di atasnya, maka akan mengeluarkan output yaitu you cannot drive in Mexico dengan umur segitu, atau umur di bawah 14 tahun tuh tidak boleh mengemudi di Meksiko. Nah, ada negara ketiga yaitu India dengan peraturan di mana sama seperti South Africa kurang lebih, kalau umur kamu di atas 17, kamu baru boleh mengemudi. Namun jika umur kamu tidak di bawah 17 tahun, maka kamu tidak boleh mengemudi. Terus untuk France, atau Perancis itu jika umur kita itu lebih tua daripada di atas 17 tahun, maka boleh mengemudi. Namun jika usia kita lebih besar daripada 14, berarti di antara 14 tahun sampai 17 tahun itu tetap boleh mengemudi, namun dengan pengawasan ketat dari orang tua. Namun else, jika umur di bawah 14 tahun, maka tidak diperbolehkan untuk mengemudi. Nah, ini ada else lagi teman-teman. Else, jika negara yang kita pilih bukan dari keempat ini, ada South Africa, India, France, dan di Meksiko, itu maka akan mengeluarkan output yaitu data is not available for this country. Karena untuk di awal kita hanya memasukkan itu negara, hanya kita ada 4 saja yang misal kita hanya punya data 4 negara tersebut, maka kita nggak akan bisa menerima data di luar 4 negara ini. Jadi jika kita masukkan negara di luar itu ke dalam variable country, otomatis dia akan langsung mengeprint yaitu data is not available in this country. Nah, oke. Jadi coba aku run dulu teman-teman. Nah, aku run. Aku mau mengendara di France. Nah, umur aku, misal aku masukin umur aku 16 tahun. Nah, you can drive with supervision. Karena di Perancis peraturannya itu kita baru boleh mengemudi secara bebas itu jika usia kita lebih tua dari 17 tahun. Namun jika masih di bawah 17 tahun, di rentang antara 14 sampai 17 tahun, itu kita boleh mengemudi, namun dengan pengawasan ketat dari orang tua. Nah, ini coba aku run lagi dan aku nyoba yang ini ya teman-teman, yang else terakhir itu jika aku masukin negara yang nggak ada di 4 database ini, misal Indonesia. Nah, what are you-nya? Aku masukin 18. Nah, data is not available for this country. Karena aku masukkan Indonesia, yang dimana Indonesia itu di luar dari 4 negara yang ada di awal, yaitu ada France, Meksiko, India, dan South Africa. Oke, sini aku mau coba lagi aja. Aku mau di India, terus age-nya aku masukin 17 tahun. You cannot drive. Karena di India itu baru boleh mengemudi jika sudah di atas 17 tahun, teman-teman. Nah, oke, kurang lebih buat yang di scratch seperti itu buat project ini.
Sebenarnya simpel teman-teman, cuman emang panjang aja karena di sini kita menggunakan if else if percabangan, yang dimana jika perintah pertama tidak terpenuhi maka akan lanjut ke perintah kedua. Namun jika perintah kedua tidak memenuhi akan lanjut lagi ke perintah ketiga. Terus ada else lagi seperti itu teman-teman. Berlanjut teman-teman, turun terus. Oke, untuk selanjutnya aku bakal lanjut ke project yang Python, yaitu masih sama tentang you cannot drive atau you can drive buat negara-negara itu, tapi versi Python ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Oke, di sini udah ada variable country dengan input yaitu di mana kita mau mengendara. Di sini ada South Africa, ada Meksiko, ada India, ada France, sama seperti yang tadi teman-teman. Negara yang kita masukkan ke dalam inputnya ini atau input yang dapat dari jawaban kita itu akan dimasukkan ke variabel country. Terus ada lagi variabel user age atau umur pengguna, yang dimana datanya dapat dari jawaban yang kita masukkan ke dalam ini how old are you ini. Nah, terus nextnya ada if, sama seperti teman-teman, if the country is South Africa, maka kita baru boleh mengemudi jika usia di atas atau sama dengan 17 tahun. Nah, namun jika perintah pertamanya tidak terpenuhi teman-teman, maka akan menjalankan perintah kedua, yaitu kamu tidak boleh mengemudi karena usiamu di bawah 17 tahun. Nah, kemudian ada else if. Else if adalah percabangan lagi dari if. Jika perintah pertama tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke kedua. Nah, sedangkan if-nya kan itu ada country-nya, sedangkan kita punya 4 country. Jadi untuk setiap poin country atau beda negara itu akan menggunakan perintah yaitu else if. Nah, ini benar else if country Meksiko, else if country India, else if country France. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kurang lebih sama seperti yang di Scratch tadi, cuman di sini kita menggunakan sintaks atau bahasa pemrograman Python yang kita untuk di video pertama dan kedua aku udah mengajarin basic-basicnya, tapi aku akan mengulik lebih lagi sini satu persatu. Nih lanjut ke country yang kedua itu Meksiko. Jika variabel umur pengguna itu lebih atau sama dengan 18 tahun, maka akan menghasilkan output yaitu print you can drive. Tapi jika umur pengguna yang didapat dari variable user age itu ada di angka sama dengan 16 tahun atau di atas 16 tahun tapi di bawah 18 tahun, maka kita program kita akan menghasilkan output yaitu you can drive but with parental agreement. Berarti kita boleh mengemudi tapi dengan persetujuan orang tua kita, baru kita boleh mengemudi sesuai dengan peraturan yang ada di negara Meksiko. Tapi else if lagi, jika user age itu di bawah atau sama dengan 15 tahun, kita masih boleh mengemudi tapi dengan pengawasan orang tua. Tapi else atau seperti percabangan atau perintah terakhir yang jika dimana usia kita di bawah 15 tahun, maka otomatis akan memberikan output yaitu you cannot drive dengan fungsi else, yaitu sebagai percabangan terakhir. Jika perintah pertama dan perintah kedua itu false, maka akan mengprint atau mengeluarkan output dari fungsi else ini. Nah, ada else if lagi, yaitu country-nya India, di mana kita baru boleh mengemudi setelah umur kita 18 tahun atau di atas 18 tahun. Namun jika di bawah 18 tahun, maka kita tidak boleh mengemudi. Dan untuk di France, jika umur kita di atas atau sama dengan 18 tahun, kita boleh mengemudi. Namun jika umur kita sama dengan atau di atas 15 tahun tapi di bawah 18 tahun, kita boleh mengemudi tapi dengan pengawasan orang tua. Namun jika usia kita di France untuk mengemudi itu di bawah 15 tahun, maka kita tidak diperbolehkan untuk mengemudi. Nah, ini ada lagi else berarti perintah terakhir. Jika
perintah awal dari if ini sampai ke bawah ini tidak ada yang terjalankan atau tidak ada yang true, maka akan menjalankan perintah terakhir itu else jika mendeteksi negara yang kita masukkan tuh di luar dari 4 negara yang di awal, yaitu ada France, Meksiko, India, dan South Africa. Maka akan mengeluarkan output yaitu data is not available for this country. Oke, kita coba run teman-teman. Sini. Nah, where do you want to drive? Kita akan mengemudi di Meksiko. Terus, how old are you? Sini aku bakal masukin umurku, itu 18 tahun. Nah, bentar. Data is not available for this country. Ini termasuk salah satu kecerobohan atau hal yang mungkin sensitif yang dimana aku udah jelasin di video kedua, yaitu kapital dalam variabel itu sensitif teman-teman. Nah, sini coba aku ulang lagi. Misal, nah, masukinnya Meksiko dengan M-nya kapital sesuai dengan variabel yang masuk atau yang ada di sini, yang ada di perintah ini. Nah, Meksiko, oke. Bentar. Sini. Terus enter. How old are you? 18 tahun. Ya, you can drive. Nah, tapi jika ada aku masukin Meksiko tanpa huruf M-nya kapital, itu akan memprintnya data is available for this country, karena seperti yang aku pernah bilang bahwa variabel itu sensitif terhadap huruf kapital, maka penulisan huruf kapital harus juga diperhatikan. Ya. Oke, sini aku coba lagi. Jika aku masukin negara yang di luar, ada di luar dari 4 ini, misalkan lagi ya teman-teman, Malaysia. Oke, how old are you? 17 tahun. Nah, data is not available for this country. Oke, kurang lebih jika ditelaah ke dalam hasil run atau hasil compile itu kurang lebih sama seperti yang di Scratch, karena perintahnya sama-sama else if. Cuman yang bisa teman-teman pahami di sini tuh, jika menggunakan Python kita menggunakannya tuh else if dan else. Yang dimana masing-masing itu mempunyai fungsi. Itu if itu adalah perintah pertama. Namun jika perintah pertama masih false, maka akan dilanjutkan dengan else if, yaitu perintah kedua. Yang dimana jika perintah kedua itu masih false juga, maka akan dilanjutkan menggunakan perintah ketiga atau terakhir, yaitu else, yang dimana else itu udah merupakan perintah terakhir yang akan langsung menampilkan output, entah itu false entah itu true, tapi intinya itu menggunakan else sebagai perintah terakhir. Oke, mungkin udah cukup teman-teman buat video kali ini, yang dimana aku udah jelasin mengenai boolean, terus ada penggunaan fungsi else if dalam pemrograman, yang dimana aku juga udah menjalankan ada 2 project yang masing-masing ada di Scratch dan Python. Terus juga ada aku udah memberikan gambaran sederhana tentang flowchart, yang dimana jika menggunakan flowchart itu kita kurang lebih bisa memahami dasar atau alur dari sebuah pemrograman melalui flowchart dengan lebih mudah. Nah, oke teman-teman, mungkin udah cukup. Aku di sini izin pamit undur diri dulu. See you in the next video teman-teman.